Karma, gegara sering jelekan Indonesia. Malaysia dihina media AS yang sebut TUDM militer aneh. Sejak konflik Dwi Kora, hubungan Indonesia dan Malaysia mengalami pasang surut. Beragam fiksi kemudian mengiringi hubungan bilateral Indonesia dan Malaysia. Salah satu contohnya ialah saat perebutan Pulau Sipadan dan Ligitan antara Indonesia, Malaysia. Pengadilan internasional memenangkan Malaysia atau kepemilikan pulau tersebut. Kemudian seringnya Malaysia di tahun-tahun 2004 sampai 2010 melakukan pelanggaran batas wilayah laut di Blok Ambalat. Berkali-kali saat militer Indonesia lemah kala itu, Malaysia melakukan pelanggaran batas wilayah laut. Kemudian pencurian budaya seperti batik dan keris juga mewarnai perseteruan kedua negara. Padahal batik dan keris sudah ditetapkan UNESCO sebagai warisan budaya dunia dari Indonesia. Tapi Malaysia masih nekat saja mencurinya, tak tahu malu memang. Bukan hanya dengan Indonesia, Singapura juga kena ganggu kelakuan aparat keamanan Malaysia. Beberapa waktu lalu contohnya saat helikopter kepolisian Malaysia terbang di atas Pulau Tekong. Parahnya di sana ada tempat pelatihan militer bagi calon perwira dan prajurit Singapura. Singapura mengamuk mengetahui hal ini. Mereka menganggap Malaysia tak menghormati kedaulatan negaranya dan tentu saja langsung menerbangkan jet tempur untuk menembak helikopter Malaysia tersebut. Kini saat militer Malaysia melemah, mereka bak kena karma. Singapura gantian menerobos masuk wilayah Malaysia tanpa bisa dihentikan oleh pemerintahan Kuala Lumpur. Penerbangan rendah oleh pesawat-pesawat tentara Singapura meningkat setelah pemerintah menerapkan UU tentang peraturan keselamatan di Batu Putih. Demikian ujar anggota parlemen Malaysia dari Pasir Gudang, Hasan Karim, menjelaskan pencerobohan jet tempur Singapura seperti dikutip dari Defense Security Asia. Karim sendiri menilai militer Malaysia loyo tak bisa menanggulangi para intruder. Mereka, penduduk setempat mengadu sering melihat pesawat-pesawat tentara Singapura melakukan penerbangan-penerbangan rendah di kawasan-kawasan yang terletak bersebelahan dengan republik itu. Demikian katanya. Sebagai anggota parlemen Pasir Gudang, saya meminta kerajaan pusat dan kerajaan negeri Johor supaya mengambil tindakan tentang insiden-insiden itu, pencerobohan pesawat-pesawat tentara Singapura. Demikian tambahnya. Belum selesai sampai di situ, beberapa waktu lalu media asal Amerika Serikat atau AS Forbes juga menghina AU Malaysia, TUDM sebagai angkatan udara yang aneh dan kecil. Hal itu diungkap oleh Forbes, pembom nuklir B-52 USAF berlatih bersama TUDM. Ketika B-52 Angkatan Udara AS berkunjung ke Malaysia beberapa hari yang lalu. Salah satu angkatan udara paling aneh di dunia menerbangkan 1/5 penuh dari pesawat tempurnya hanya untuk menyambut pembom yang lamban itu. Demikian tulis Forbes. Hal itu karena Malaysia mengerahkan hampir semua kekuatan udaranya untuk menyambut B-52. Padahal saat B-52 latihan bersama Indonesia, Jakarta hanya mengerahkan 2 unit jet tempur F-16. Mereka mengerahkan 2 Hawk 208, 3 Su-30 dan 2 FA-18D. Demikian tulisnya. Forbes menilai TUDM aneh lantaran mencampur adukan beberapa jenis jet tempur dari negara lain, macam Hawk Inggris, F-18AS, dan Su-30 Rusia. Campuran pesawat tempur itu, Hawk Inggris, Su-30 Rusia, dan F-18 Amerika terasa aneh. Demikian katanya. Bagi negara lain, meminimalkan jenis jet tempur ialah solusi untuk menekan anggaran pertahanan agar tak membengkak. Sebagian besar angkatan udara mencoba meminimalkan jumlah jenis pesawat tempur yang berbeda dalam pelayanan untuk menekan biaya pemeliharaan dan pelatihan. Demikian tulis Forbes mengkritik Malaysia. Sebelum Indonesia melakukan proses negosiasi dan pembelian 36 unit pesawat buatan Perancis, Malaysia ternyata sudah naksir berat dengan Rafale. Namun sayang, Malaysia harus menelan kekecewaan lantaran negaranya tak bisa seperti Indonesia yang dikabarkan membeli 36 unit jet tempur Rafale Perancis. Hal ini diungkap media Malaysia Defense Security Asia dalam artikel tanggal 21 Mei 2021 yang memberitakan kabar pembelian 36 unit Rafale Perancis oleh Indonesia. Kalau media Perancis secara